Kiprah Jati. Saya pikir kalau kita ingat bahwa kita yang protes itu tidak pernah protes ketika sang kapitalis ini menjual, mencekoi kita bahwa Anda kalau tidak membeli pulsa, Anda akan merasa ketinggalan. Cobalah, satu hari anak-anak sekolah di kampung saya itu minimal beli pulsa yang 5 ribuan. Untuk apa? Itu pertanyaannya secara produktif. Kalau bangsa ini memang pada akarnya adalah bangsa yang produktif, segala sesuatu tidak pernah hambur, segala sesuatunya, sekarang kita banyak menghamburkan potensi-potensi ini Pak Jati. Sehingga ketika nanti pasar bebas, apa itu sudah menjadi tidak bisa kita hindari lagi, kita tidak punya apa-apa untuk berkompetisi yang impactnya adalah, hasilnya adalah, dampaknya adalah untuk mensejahterakan kehidupan. Karena selama ini kita sudah digerogoti dengan yang namanya virus-virus konsumerisme, kapitalisme. Kita akhirnya menjadi bangsa yang tinggal beli saja dari luar. Dan ini paling mudah dibodohin. Kita tidak pernah bisa protes, apalagi sudah diatur oleh yang namanya kesepakatan regional ya, pasar itu ya. Jadi saya pikir bagaimana kita itu sekarang cobalah berpikir, kalau bensin itu naik tapi bisa kita kontrol, kenaikannya itu dialirkan untuk kesejahteraan yang lain, seharusnya kita juga bisa berpikir. Ya, terima kasih. Beliau menarik apa ya istilahnya, bukan kesimpulan, menarik benang merah tentang kalau pemerintah menaikkan bensin dan alokasi itu dialihkan dalam suatu yang penting, dan konon katanya sekarang itu mafia yang menguasai permigasan itu juga gede. Kita tunggu saja. Memang pada hakikatnya tidak ada sebenarnya negarawan-negarawan yang pengen rakyatnya susah, itu tidak ada. Hanya oknum-oknum yang kebetulan keblinger tidak mempunyai sistem tadi itu, yang kira-kira itu bisa terseret dalam satu permasalahan yang membuat rakyat menjadi menderita. Nah ini penjenengan yang biasa meneropong dengan itu. Monggo sampean jelas nih Mas Bujiono. Terima kasih. Jadi saya ingin sedikit mengulas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hindarto tadi, bahwa kesalahan masalah moral ini adalah kesalahan kita semua. Sekarang seperti itu. Lalu pada waktu Bung Karno dulu mengatakan itu bukan kesalahan Bung Karno, bukan kesalahan pemimpin, bukan kesalahan rakyat, tapi ada pihak-pihak lain yang tidak menginginkan karakter bidding itu berjalan, karena ada kepentingan asing yang ingin menguasai kekayaan alam kita. Jadi mohon maaf Pak Indra, tapi saya tidak setuju dengan apa tadi, itu kesalahan kita semua, bukan seperti itu saya. Yang kedua, kita akan memasuki masalah masalah pendidikan. Kurikulum itu betul-betul harus sangat diperbarui lagi, terutama masalah budi pekerti. Minimal ada di situ, mulai anak-anak didik diajari masalah budi pekerti. Salah satu contoh untuk membangun karakter itu tadi. Yang kedua, kita ingin menyangkut masalah masyarakat ekonomi Asia atau MEA itu. Sebenarnya kita sudah dikatakan tadi oleh Pak Bimo tadi, betul kita sudah kehilangan semuanya. Kita kalah semuanya. Baik di teknologi kita kalah, di sumber daya manusia kita kalah, dan lain-lain. Sehingga kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia, kita sudah paling rendah, sulit untuk bersaing. Nah untuk itu kita melakukan upaya bagaimana agar apa yang akan masuk masalah ekonomi ASEAN ini betul-betul bisa kita hadapi dengan kejernihan dan keanehan yang baik. Kembali lagi mungkin bapak-bapak masih mengingat Mahabharata. Saat ini kan di Mahabharata, itu kan ada Sengkuni di situ. Sengkuni adalah satu orang yang ingin melaksanakan kekuasaannya, melakukan adu domba di situ. Nah di Indonesia juga ada Sengkuni.
Mau ndak mau kita kalau ada sengkuni ya, ndak sama sengkuni aja lah. Terutama dalam masalah amandemen Undang-Undang 45 kan ada sengkuninya itu yang dikuasai oleh orang-orang asing untuk melakukan perubahan Undang-Undang 45. Itu salah satu contoh yang sederhana, sehingga kita harus hati-hati karena ini sampai saat ini amandemen itu masih tetap berlaku. Kalau kita mau ingin menjadi negara yang baik, kembalilah pada Undang-Undang 45 yang asli. Tapi memerlukan waktu, memerlukan keberanian seorang pemimpin untuk melakukan itu. Jadi saya bukan lagi bahwa di Indonesia juga ada sengkuni, sampai sekarang masih berkibar sengkuni ini. Terus masih berkibar sengkuninya, makanya saya berharap kita harus hati-hati dengan sengkuni-sengkuni ini. Supaya kita tidak terjebak lagi pada kepentingan kapitalis yang ingin memanfaatkan sengkuni untuk masuk domba ini. Saya kira itu Mas Jati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, memang bangsa ini banyak dilontor oleh wawasan-wawasan filosofis yang memang sejak jutaan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, bahkan nanti akan terungkap secara internasional bahwa ternyata bangsa kita ini diistilahkan oleh orang barat sana manusia keturunan dewa. Hebat gak? Tapi apa artinya sanjungan itu kalau hidupnya miskin karena termakan oleh sistem. Nah, beliau tadi sudah mengutarakan seperti itu dan banyak panjang lebar. Ki Darwanto, ini kelihatannya kita sudah ada satu tantangan di depan mata kita bahwa kita itu mau tidak mau harus kerja keras. Kerja keras dengan penuh keberanian, keluhuran, kejujuran, karena tadi menyangkut moral, mencari kecerdasan, profesionalisme, tidak males karena saingan sudah begitu amat ketat nanti itu pada APEC nanti itu. Ini 2015 sudah mulai sampai pabrik nanti kalau karyawannya itu banyak ngeramal, banyak SMS-an, banyak langsung dipecat, dia membawa karyawan dari luar ke sini. Itu sudah ditandatangani semua. Lah untuk itu dari sosok yang kecil-kecil sampai yang besar ini kita apa yang kita siapkan? Monggo kami persilakan. Baik Ki Jati, saya teringat Ki Jati apa yang perlu dijual. Kita jangan sampai terjebak bahwa penjualan itu hanya pada yang bersifat monumental. Kita sudah pinter bangsa ini menjual Borobudur, menjual gunung apa ini? Gunung apa ini? Bromo. Gunung Bromo dan seterusnya. Tapi yang belum bijak kita ini adalah menjual nilai filosofis. Satu contoh, kita ini kurang lebih 2 jam hanya berbicara mangan saja. Satu kata saja sebetulnya. Nah ini kalau dijual, ya, apalagi kita ngomong ojo dumeh, ngono ya ngono ning aja ngono. Nah ini yang membahagiakan Ki Jati, anak-anak kita di sebuah institusi yang sangat bergengsi di Malang ini sudah mulai ada riset Ki, tentang itu. Mereka sudah menulis, bahkan sekarang tulisan skripsinya ini dijadikan buku. Ini yang menurut saya lebih menggembirakan daripada sekedar kita itu menjual panorama. Menjual panorama itu sudah banyak, yang pintar sudah banyak. Sekarang kita ini sudah waktunya untuk menjual ide-ide Empu Tantular. Ide-ide Sultan Agung Hanyokrokusumo dan seterusnya. Ide-ide itu tidak perlu harus satu buku Ki Jati. Ya ini tadi lah, 2 jam kita hanya berbicara tentang mangan atau dipangan. Ini sebenarnya kan ada nilai filosofi yang kita kaji tadi, sehingga ada bisa Gus Juki bisa bicara dengan kurikulum, bicara tentang budaya sosial, kemudian bicara tentang moral bangsa dan sebagainya, budaya. Nah, jadi harus ada apresiasi dari Kemendik apa sekarang ini? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Pendidikan, ya, itu untuk menghargai anak-anak yang punya karya, bukan sekedar punya IP sempurna Ki. Kalau IP itu gampang Ki Jati, belajar sistem kebut semalam, cerdas semalam,
IP 4 mudah menurut saya, lebih mudah dibanding dengan menghasilkan karya yang monumental. Jadi sederhana misalnya gini, jurusan kedokteran masyarakat, teliti saja SWS, seger, waras, selamat, secara kualitatif seperti apa, secara kuantitatif seperti apa. Nanti akan melahirkan pendekatan yang holistik. Pendekatan holistik ini kita jual. Teori probabilitas dari Ronggo Warsito seperti apa? Ini kita dulang, dibiayai oleh konglomerat-konglomerat tadi, yang tidak kapitalisme. Nah, mereka mencari, seperti saudara kita sing gendut yang selalu pakai hitam-hitam itu sampai itu. Dari dari jamu itu loh, jamu yang mulai berdiri terus itu, kaki satu itu ya. Nah, Muri, ini kita harus apresiasi itu. Iya. Karena apa? Beliau memberikan penghargaan. Nah, oleh sebab itu saya juga punya keinginan nanti 1000 syair bersama Dhamma TV. Nah, itu. Jadi nanti kita menjualnya itu tidak lagi yang bersifat ini Ki, yang bersifat materi, tapi non materi, kekayaan intelektual itu harus sudah dimulai. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak menduga sama sekali bahwa jagongan di Puri Agung Asoka ini beliau telah mengupas dari kata Jawa yang sederhana sekali, urip mangan opo dipangan, ternyata meluas sekali sampai ke masalah nasional dan internasional dan bahkan situasi politik pada umumnya. Nah, inti sari dari pertemuan ini tadi itu juga menarik kesimpulan bahwa masih banyaknya peninggalan-peninggalan aksara di negeri ini yang bisa kita jual bahasanya. Bisa jual itu artinya orang lain tertarik, kalau sudah tertarik datang menjenguk, bawa duit, tuku neng warung, nginep neng hotel, nyangking jarit kayak nyangking itu, bawa lukisan. Artinya ke sana. Itulah pergaulan yang tidak bisa kita pisahkan dari pergaulan antara manusia dengan yang lainnya. Bahkan dulu pernah katakan jenguk Singosari, di sana ada sebuah patung seperti bayi, patung itu Dwarapala. Itu dibuat 100 tahun sebelum Masehi. Artinya bayi lahir di Jagat Raya yang memimpin suatu pemerintahan yang nanti suatu saat pemerintahan ini akan dikenang seluruh agama di dunia ini. Tetapi tidak kita utarakan di sini, akan kita utarakan nanti yang akan datang. Oleh karena itu terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda sudah setia dan semua SMS, usulan-usulan sudah dicermati, kita bagikan kepada beliau-beliau ini, lalu tercuanglah pikiran-pikiran. Dan terima kasih, sampai ketemu di setiap minggu jam 19 sore dan biasanya diurangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu masih dengan semangat Kiblat Jati. Ya, terima kasih, matur nuwun.